Politik dan pemerintahan bangsa Arab masa jahiliyah. Terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu Kerajaan Bizantium Romawi di barat dan Kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh Semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara, yaitu Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam, berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Mungkin karena kegersangannya, dua negara adik kuasa Bizantium dan Persia tidak tertarik menjajah Arab, kecuali daerah utara yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Di kalangan orang Arab Badui, tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut dengan Sheikh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah ataupun suku. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin. Dalam memilih pemimpin, kriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Karena tidak adanya pemerintahan pusat, hubungan antar suku selalu dalam konflik. Peperangan antara suku sering terjadi. Hal-hal yang sepele bisa menimbulkan peperangan. Misalnya, terkenal peperangan yang terjadi antara Bani Bakr dan Bani Taghrib yang berlangsung selama 40 tahun disebut Perang Basus. Terjadi hanya karena unta milik anggota salah satu suku dilukai oleh anggota suku lainnya. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan yang terjadi terus-menerus. Meskipun banyak Badui mempunyai pemimpin, namun mereka hanya tunduk kepada Sheikh itu dalam hal yang berkaitan dengan peperangan. Sebagian harta rampasan dan pertempuran tertentu di luar itu, Sheikh tidak berkuasa mengatur anggota kabilahnya. Akibat peperangan terus-menerus, kebudayaan mereka tidak berkembang. Karena itu bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari masa kira-kira 150 tahun menjelang lahirnya agama Islam. Meskipun begitu, hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair. Maka tidak mengherankan bila seni sastra terutama puisi sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Melalui puisi-puisi mereka lah sejarah bangsa Arab sebelum Islam dapat ditelusuri. Karena para penyair itu selain memberi nasihat dan juru bicara suku, dia juga ahli sejarah dan intelektual sukunya. Tetapi di kalangan bangsa Arab, penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Makkah. Sudah banyak suku-suku yang pernah memerintah di Makkah. Mereka itu adalah suku Amaliyah, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Suku Amalikoh berkuasa di Makkah sebelum Nabi Ismail datang ke situ. Mereka dikalahkan dan diusir oleh suku Jurhum dari Makkah. Ketika suku Jurhum berkuasa, Nabi Ismail datang ke Makkah. Pernikahan Nabi Ismail dengan salah satu anak gadis suku Jurhum menurunkan keturunan Adnan. Urusan pemerintahan kemudian dibagi dua. Masalah-masalah politik dan perang dipegang oleh orang-orang Jurhum, sedangkan masalah keagamaan dan kepengurusan Ka'bah diserahkan oleh Nabi Ismail. Pada saat Banu Jurhum berkuasa di Mekah, Banu Khuza'ah datang ke Makkah dari Sabak, Arabia Selatan. Dimanfaatkan suku Khuza'ah untuk merebut kekuasaan dari tangan Banu Jurhum. Terpaksa Banu Jurhum meninggalkan Makkah bersama-sama dengan anak-anak Nabi Ismail. Kini kekuasaan berpindah dari tangan Banu Jurhum ke Banu Khuza'ah. Terjadi kira-kira tahun 207 sebelum Masehi. Sebelum Banu Jurhum meninggalkan Makkah terlebih dahulu, mereka memasukkan pusaka-pusaka keraton ke dalam sumber Zam-Zam dan ditimbun dengan tanah, dan kelak sumber Zam-Zam ini baru dapat digali kembali di kemudian hari pada masa pemerintahan Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan politik kemudian dapat direbut dan berpindah kembali ke suku Jurhum, keturunan Adnan di bawah pimpinan Qusay. Sejak Qusay memegang tampuk pemerintahan, beliau menata kembali kehidupan di Makkah, baik dalam bangunan fisik maupun mengatur kehidupan masyarakat. Termasuk bangunan Ka'bah yang sudah tua diperbaharuinya, dan di samping Ka'bah dibangun Naun Nadwah untuk tempat permusyawaratan dan penyelenggaraan pemerintahan. Suku keturunan Adnan inilah yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu, Quraisy menjadi suku yang mendominasi kehidupan masyarakat Arab. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagi-bagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy ini. Di antaranya adalah Hijabah, penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua, Siqoyah,
pengawas mata air Zam-Zam untuk digunakan oleh para penjara. Yang ketiga, Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat, Sifaroh, pengurus pajak untuk orang miskin. Yang kelima, Nadwah, jabatan ketua dewan. Yang keenam, Khaimunah, pengurus balai musyawarah. Dan yang ketujuh, Khazinah, jabatan administrasi keuangan. Dan yang kedelapan, Azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Pada itu, sudah menjadi kebiasaan bahwa anggota yang tertua menjadi pengaruh paling besar dan memakai gelar Rais. Suku Quraisy berkuasa di Makkah sampai datang agama Islam. Urusan pemerintahan dipegang anak Qusay berganti-ganti. Qusay digantikan anaknya Abdi Manaf bin Qusay. Tetapi Abdi Manaf tidak secakap ayahnya. Hashim bin Abdi Manaf menggantikan ayah pemerintahan di Makkah. Dia adalah seorang negarawan yang cakap. Dia melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan ekonomi dalam pemerintahan Quraisy di Mekah. Beliau wafat tahun 510 Masehi dan digantikan oleh saudaranya Al-Muthalib. Al-Muthalib berusaha mencari anak Hashim yang tinggal di Yatsrib untuk mempersiapkan menduduki jabatan kepala pemerintahan Quraisy di Mekah. Al-Muthalib wafat pada tahun 520 Masehi dan kedudukannya digantikan oleh Abdul Muthalib bin Hashim, namun tidak disetujui oleh Naufal, saudara Al-Muthalib. Abdul Muthalib terpaksa mencari bantuan ke Yatsrib sebanyak 80 orang pemuda untuk mendukung pemerintahannya. Penolakan Naufal itu mendorong Abdul Muthalib ingin mempunyai anak laki-laki yang banyak yang dapat memberi bantuan kepadanya kapan diperlukan di setiap waktu dan tepat. Oleh karena itu beliau bernazar, jika memperoleh anak laki-laki 10 maka seorang di antaranya akan disembelih sebagai korban. Tetapi dalam kisah lain disebutkan bahwa yang mendorong Abdul Muthalib berkeinginan mempunyai banyak anak karena beliau bertugas menyediakan air untuk jamaah-jamaah haji yang datang ke Makkah. Air itu diambil dan dari sumber-sumber yang jauh letaknya dari Makkah, lalu disimpan dalam bak-bak untuk diminum oleh jamaah haji. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat dan memerlukan banyak pembantu. Selain itu, ada keinginan Abdul Muthalib hendak menggali sumber Zam-Zam kembali, tetapi tidak mendapat sambutan yang baik dari orang-orang Quraisy. Saat itu dia bernazar, sekiranya dia dianugerahi Tuhan 10 orang anak laki-laki yang dapat membantunya dalam pekerjaannya, seorang di antaranya akan disembelihnya di dekat Ka'bah sebagai korban kepada dewa-dewa Quraisy. Beliau ternyata memperoleh 10 orang anak laki-laki. Oleh karena itu, ia bermaksud melaksanakan janjinya. Ketika nazar itu hendak dilaksanakan, dia mempersiapkan pisau yang tajam, hendak menyembelih salah satu dari anak-anaknya. Undian penyembelihan ternyata jatuh kepada anaknya yang bernama Abdullah, anak kesayangannya, yang kelak menjadi ayah Rasulullah. Bahkan sempat diulang 3 kali, namun tetap jatuh kepada Abdullah. Ketika pelaksanaan penyembelihan hendak dilakukan, para pemuka masyarakat Makkah mencegahnya sebab khawatir perbuatan Abdul Muthalib itu akan ditiru oleh orang lain, sehingga menyembelih manusia sebagai korban menjadi adat tradisi kelak di belakang hari. Penolakan pemuka Quraisy itu diterima oleh Abdul Muthalib dengan senang hati. Kemudian Abdul Muthalib pergi menemui tukang tenun untuk meminta nasihat. Tukang tenun itu menasihatinya agar undian diulang lagi, tetapi yang akan diundi antara Abdullah dan 10 ekor unta. Andai kata undian jatuh pada 1 ekor unta tersebut, maka unta itu disembelih. Akan tetapi bila undian jatuh dari Abdullah, jumlah unta harus ditambah 10 lagi. Demikian seterusnya sampai unta berjumlah 100 ekor. Baru undian jatuh kepada unta. Maka nazar menyembelih Abdullah diganti dengan menyembelih 100 ekor unta, dan dagingnya dibagi-bagikan untuk dimakan manusia, hewan, dan burung. Pada masa pemerintahan Abdul Muthalib ini, ada 2 peristiwa penting yang terjadi. Pertama, air Zam-Zam yang dulu sudah ditimbun oleh Bani Jurhum waktu meninggalkan Makkah digali kembali. Letaknya ditemukan berdasarkan petunjuk mimpi Abdul Muthalib berada di antara 2 berhala yang paling dihormati orang-orang Makkah, yaitu berhala Al-Iraf dan Al-Ilah. Oleh sebab itu orang Quraisy tidak berani melakukan penggalian. Terpaksa Abdul Muthalib dan dibantu oleh anaknya Haris melakukan penggalian sampai mata air sumber Zam-Zam itu terbuka kembali. Kedua, gubernur Habasyah bernama Abrahah beragama Kristen dari Yaman datang ke Makkah hendak memindahkan Ka'bah ke Yaman atau menghancurkannya. Dia datang dengan pasukannya mengendarai gajah, sehingga tahun ini disebut tahun gajah. Namun penyerangan Abrahah ini gagal karena tentara bergajah itu dihancurkan oleh burung ababil. Pada tahun inilah Nabi Muhammad dilahirkan. Sekianlah secara singkat
politik dan pemerintahan pada masa Arab Jahiliyah.